Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana hari ini ternyata Ahmad Khozinuddin beserta dengan rombongannya, kelompoknya ada Sunarko, Purnawirawan dan lain sebagainya menggeruduk KPK untuk mendesak agar mengadili Pak Jokowi. Dan selain itu, dia juga menggeruduk Bareskrim Polri untuk mendesak menunjukkan ijazah dari Pak Jokowi dan juga mengadili Pak Jokowi. Sampai-sampai ada salah satu anggota Khozinuddin, entah dia purnawirawan atau apa, dia mengancam akan mendor dirinya di depan pengadilan. Loh, ada apa ini? Nah, selain itu saya juga punya tayangan di mana Bung Pitra Romadoni akhirnya mengomentari mengenai jalan hijrah yang sekarang ditempuh oleh Tifa. Dan juga ada Firdaus Oiwobo yang menyemprot habis-habisan Denny Indrayana. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Memang Jokowi punya ijazah asli UGM, saya ditembak di depan pengadilan, saya siap. Wow. Persoalannya sebetulnya kaitannya dengan ijazah palsu Jokowi, Pak. Nah, ini dimohon sebenarnya nggak harus capek masyarakat, nggak harus sampai berlarut-larut bertahun-tahun gini. Yang intinya ini kan penegakan hukum, jelas. Kalau memang itu Jokowi memang punya jasa asli, ya tunjukkan ijazah asli. Kalau memang tidak, ya tunjukkan tidak. Konsekuensinya hukum. Termasuk kami ini juga saling menduga. Tapi jelas secara analisa bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu. Iya. Saya berani menjadi saksi. Kalau memang Jokowi punya ijazah asli UGM, saya ditembak di depan pengadilan, saya siap. Pengadilan tunjukkan. Pengadilannya nggak boleh nembak. Pegang kata-kata dia nih ya. Pegang kata-kata dia nih ya. Jangan omong besar kau. Hukum jelas. Jangan mulut dua yang besar. Jangan mulut dua yang besar. Nanti kalau terbukti asli, siap-siap kau. Jangan kayak Amin Rais, janji jalan engklek, nggak pernah jalan engklek. Omongan doang tuh kalian yang besar, omongan doang. Congor kalian doang yang liar. Pembuktiannya nggak ada. Jadi mental kalian ini, mental kerupuk. Udah, nggak usah banyak omong deh. Kalian ini, orang-orang tua ini, urus cucu-cucu kalian sana. Urus kehidupan kalian sendiri. Hah? Kalian bilang minta tunjukkan ijazah Pak Jokowi. Hei, ketika gelar perkara khusus sudah ditunjukkan, kudet kalian ini. Jadi kalian itu cuma omongan yang gede, nggak ada aksinya sama sekali, nggak ada. Jadi nggak usah ngomong-ngomong dor lah, apalah. Aduh, udah kita nggak percaya dengan begitu-begituan. Kalian ini congor, kalian ini liar, aksinya nggak ada, mulut besar doang kalian itu. Nggak jelas. Jadi berkata berbeda sekarang itu bisa dicap pengkhianat, bahkan oleh orang nomor satu. Ini bahaya karena hari ini saya tulisnya kepada Gibran, judulnya Mas Wapres mundur atau dimundurkan, karena memang ini dosa kolektif kita yang mau tidak mau harus kita koreksi. Gibran menjadi wakil presiden itu kecelakaan konstitusional, skandal konstitusional yang sangat menyedihkan bagi pembelajar tata negara semacam saya gitu. Sehingga tentu Gibran harusnya punya otonomi untuk mengatakan maaf saya belum waktunya. Pak Prabowo mestinya punya otonomi untuk tidak mengajak Gibran. Tetapi faktor paling besar di sini adalah cawe-cawe Presiden Jokowi. Kalau kita tidak lakukan langkah-langkah serius untuk perbaikan, maka kita akan menjadi kendaraan yang digas, mengejar ketertinggalan, kesenjangan ekonomi dan lain-lain, tapi remnya blok, tanpa pengawasan, tanpa kontrol. Maka ini akan menjadi presidensialisme yang majority, yang saya membahasakannya maaf nih, presiden yang sialan. Aduh, ini Denny Indrayana ngomong apa sih deh tadi? Kayaknya penuh dengan kebencian dan dendam membara ya. Sikat abangku. Nggak objektif pembahasannya. Makjulkan dari mana sih? Ngomongin makjulkan mulu. Jangan jualan makjulkan terus. Denny Indrayana, kamu tuh ahli tata negara, mantan menteri loh, mantan wamen. Kamu tuh mantan wakil menteri. Bicara hukum tata negara, minta Gibran dimakjulkan, minta Pak Prabowo di itu, koreksi yang aduh pusing saya jadinya.
Kamu tuh ngerti hukum tata negara nggak sih, Denny Indrayana? Memalukan sekali ahli tata negara seperti kamu nih kok minta dimakjulkan. Kawan Revi Orang rupanya, udah ya kan? hasil pemilu sah kok minta dimakjulkan. Kayak nggak ngerti aja. Belajar lagi deh hukum tata negara, Denny Indrayana. Atau nanti kamu debat sama saya. Iya, Saya iya, tunggu. iya. Kamu mau debat di mana? TV mana? Tunjuk aja TV-nya. Debat dengan saya. Saya ahli hukum tata boga. Ya, kamu Ahli hak tata hukum negara. tata Saya tunggu boga. kamu ya, Denny Indrayana. Jangan menghujat Pak Jokowi dan Mas Gibran terus. Kamu akan berhadapan dengan saya. Wih deh, keren, ngeri kali Bang Firdaus ya kan, ngeri kali ini. Sudah berada di garis terdepan dia ini menghantam Denny Indrayana. Cuman dia tadi ngomong, ini kecelakaan konstitusi, ini presiden ini, aduh udahlah Anda tersangkut kasus aja kabur ke luar negeri. Gimana status hukum Anda yang tersangka itu? Apakah sudah selesai di pengadilan? Apakah sudah ada kekuatan hukum yang tetap? Atau seperti apa? Jujur dong, jangan merasa sok bersih, jangan merasa sok paling suci seperti kawan-kawan Anda yang lain. Serasa dia tidak pernah punya salah di bangsa ini. Dan Gibran, salahnya apa Gibran? Hah? Sesuai konstitusi, ada aturannya. Gibran pun maju sebagai capres itu last minute ketika semua aturannya terpenuhi. Mana? Terus dibilang cawe-cawe Jokowi. Aduh, sudah dibuktikan di MK, sudah digugat di MK kemarin, nggak ada terbukti cawe-cawenya, nggak ada. Gimana ya kan? Aduh, bansos lah nanti dibilang, inilah nanti yang dibilang. Aduh, kan penyaluran bansos itu atas persetujuan DPR. Semua sudah tanda tangan. Jadi kok bansos lagi dibawa-bawa nanti, kan nggak elegan. Ya udahlah, kalau mau memajukan calon Anda Denny Indrayana, tunggu aja nanti di 2029 bertarung lagi. Jangan cengeng gitu ya kan. Aduh. Ini tipu nih, bukan 20 orang tapi 20.000 orang teman-teman. Ya Pak. Daripada masaknya dulu. Sini aja dulu. Enggak apa-apa ya. Ya saya mundur. Panglima Jila. Dia mundur lagi. Kita mengundang beliau untuk datang di acara Bahu Pembede Bahana, acara adat kita di tanggal 22 Agustus. Betul. Bisa kita buat acara adat seperti apa gitu? Bahu Pembede Bahana, Bangkuli Rajak. Kita Pertemuan besar ya. pertemuan besar. 20.000 lebih. 20.000 lebih. Apa yang dilakukan di situ? Oke, makasih ya. 20.000 lebih. Kelilingnya Bapak juga ya? Bukan. Apa? Khusus. Khusus. Ya, Oh tidak iya, ada agenda khusus teman-teman. sangkut pautnya dengan agenda Bapak keliling. Ini memang khusus acara adat aja. Begitu ya. Ada penganugerahan gelar juga nggak? Untuk sementara acara ini acara Bahu Pembede Bahana, Bangkuli Rajak. Dan beliau adalah tokoh bangsa ini. Itu aja. Kenapa Tokoh mengundang bangsa Bapak? diundang sebagai tokoh bangsa. Kecintaan masyarakat Dayak Pak dengan beliau. Sama beliau menjadi presiden. Beliau banyak membangun kita juga besar. Itu saja. Wow, keren banget. Jadi dia jangan dipelintir-pelintir lagi. Kalau ada penganugerahan gelar, nggak ada teman-teman. Belum ada. Itu tidak ada sama sekali di rundown acaranya. Jadi ini hanya acara adat dari Dayak. Tidak ada penganugerahan gelar. Catat itu. Jangan sampai ada framing-framing lagi nih. Nanti dibilang Pak Jokowi main raja-rajaan lagi nih. Jangan sampai. Dan kami, YouTuber Nusantara juga akan siap mendampingi beliau ke acara adat Dayak. Siap untuk mendokumentasikan semua kegiatan Pak Jokowi nanti di Pontianak. Ini menarik teman-teman. Ini acara yang sangat bersejarah dan Pak Jokowi diundang sebagai tokoh bangsa. Orang yang selama ini memimpin kurang lebih selama 10 tahun dengan sangat baik dan membangun Dayak, membangun budaya dengan sangat luar biasa. Hijrah ini kan insaf kepada jalan yang benar. Memang saya ketahui memang yang bersangkutan ini orang baik. Dengan hijrahnya dia itu semakin baik. Artinya dia sudah sadar bahwasanya perbuatan-perbuatan dia selama ini keliru. Sudah baguslah hijrah.
Tinggal lagi dengan inceranya itu jangan jadi semboyan seolah-olah menghindari pokok perkara. Jokowi sendiri surat terbuka untuk Iya, Bang Fitra sendiri melihat langkah dari tim hukum sendiri dan juga Bang Fitra seperti apa? karena ini ada aksi, tentu kita bereaksi. Di mana kita memperoleh informasi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengeluarkan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bahwasanya pokok perkaranya belum bisa dilanjutkan. Nah, ini sangat kita sesalkan sekali. Karena apa? Karena kan pokok perkaranya sudah duluan dimajuin. Pra-peradilannya itu kan akhiran ini. Maka dari itu dengan penundaan tersebut saya kira adalah hal yang memang perlu dikritisi, karena pra-peradilan juga sesuai dengan pasal 163 huruf C itu mengatakan batas waktunya itu hanya 7 hari. Dan mereka melakukan pra-peradilan 1, 2, 3 dan berikutnya itu sudah berkali-kali. Dan pra-peradilan itu ada yang 10 hari, ada yang 8 hari, pra-peradilan ketiga 10 hari. Itu kan sudah menyalahi ketentuan hukum acara. Maka dari itu ya, ini sangat janggal sekali ketika sidang pokok perkaranya tipe yang baru kemarin itu pada tanggal 6 Agustus rencananya, tapi itu tidak jadi karena alasannya hakim pratunggal pra-peradilan itu sedang melaksanakan tugas dinas ya. Nah, maka dari itu ditunda menjadi tanggal 13 Agustus. Sedangkan kita ketahui sidang perapitnya si Dr. Tipe ini tanggal 12 Agustus dimulai. Berarti kan seolah-olah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melegalkan pra-peradilan mereka ini agar pokok perkaranya ditunda. Terlebih dahulu kan pembacaan dakwaan seharusnya. Tapi oke lah, nggak ada masalah seperti itu kalau memang itu yang terbaik menurut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi perlu kita sadari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tersebut hanya sebagai slogan saja. Tidak bisa didapatkan oleh Pak Jokowi. Beliau ini adalah seorang mantan presiden Republik Indonesia ke-7. Harusnya ini menjadi catatan bahwasanya sudah banyak jasa beliau kepada bangsa ini. Bagaimana nanti masyarakat kecil yang ingin menegakkan hukum atau mencari keadilan lamanya minta ampun seperti ini. Nah, saya melihat bahwasanya mereka ini hanya untuk menghindari pokok perkara saja, mengulur-ulur waktu. Nah, kalau begitu nanti ini akan menjadi jurisprudensi ya bagi tersangka-tersangka lainnya. Nanti kalau tersangka lainnya mau disidangkan, diajukan pra-peradilan. Kalau diajukan lagi berkali-kali. Sehingga ini nggak sidang-sidang. Kan semua orang kan menginginkan ini diadili di dalam sidang pokok perkara agar tahu asli atau palsu kan gitu. Kita juga menunggu itu biar diuji. Nah, kalau memang nggak tahu kita asli atau palsu, mereka sendiri yang mengulur-ulur, berarti kan mereka yang nggak berani dong masuk dalam pokok perkara seperti itu. Harapannya untuk reaksi dan respon dari Mahkamah Agung seperti apa? Yang pertama, kita meminta agar Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung ya, SEMA, agar persoalan tersebut dikeluarkan edaran terkait dengan pra-peradilan yang berkali-kali itu cukup 2 kali ataupun 3 kali. Karena dalam KUHP ada kekosongan hukum terkait dengan pra-peradilan tidak diatur berapa kali. Bisa diadukan beribu-ribu kali juga bisa dilakukan. Maka untuk kepastian hukum saya kira Mahkamah Agung harus mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung terkait dengan pra-peradilan yang berkali-kali itu harus dibatasi seperti itu. Kalau ternyata tidak bisa direspon dengan baik oleh seperti apa? Ya kan kita udah siapkan 1 juta lilin untuk Mahkamah Agung. Itu saat ini udah kita konsolidasikan dengan seluruh relawan-relawan yang ada di Republik Indonesia ini. Kami kira kalau ini dikumpulkan semua dari Sabang sampai Merauke, ini bisa penuh itu di Mahkamah Agung. Makanya kita berharap agar ini dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia demi kepastian hukum, majukan perkara yang ke pokok perkara untuk dia uji dan diadili apakah mereka salah atau benar kan gitu. Ini semua untuk kepastian hukum juga gitu loh. Bang, tapi kalau dari Pak Jokowi sendiri ada pernyataan juga nggak melihat kok ini nggak mulai-mulai lagi sidang? Ya tentu bukan hanya Pak Jokowi, kita semua masyarakat Indonesia juga ingin menguji. Sampai sekarang kan belum ada keputusan. Benar nggak sih ijazah Pak Jokowi kan gitu pandangan orang. Ya kalau memang mau diuji, Roti harus mengikhlaskan ini masuk ke pokok perkara. Dia harus uji mana yang palsunya di situ. Nah, sampai sekarang ya seperti temannya sendiri bilang mereka menghindari pokok perkara untuk disidangkan. Artinya mereka nggak mau dong untuk diuji itu ijazah. Kalau menurut saya kalau mereka gentleman ya oke, saya tantang ayo kita persidang di pokok perkara, uji.
asli atau palsu. Nah kalau seumpamanya dibilang asli berarti mereka salah. Simpel saja kan gitu, nggak ada persoalan. Tapi sampai sekarang Anda bisa melihat setelah mereka dilimpahkan ke pengadilan, udah berbulan-bulan nih diulur lagi. Kapan selesainya gitu, nggak selesai. Bang, ini kan kalau misalnya perma itu kan dia bukan waktu yang singkat untuk menyiapkan ya bagi MA gitu kan. Akan ada kemungkinan ini akan mundur lagi ya, Bang? Iya, kalau peraturan pemerintah itu memang jangka waktunya membuat draft itu hampir 1 tahun. Tapi kalau surat edaran itu ya 1 minggu juga bisa keluar. Nah makanya kita juga mau audiensi kepada Mahkamah Agung agar Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran terkait dengan keputusan pra-peradilan yang berkali-kali ini, kepastiannya seperti apa gitu loh. Karena kekosongan hukum itulah yang mengatur sehingga mereka bisa mengajukan prapit berkali-kali bahkan ratusan kali gitu. Oke Bang, yang lagi menarik pro kontra atau poli. Ada dugaan obstruction of justice di sini. Ada upaya, ya kami duga ada upaya menghalang-halangi proses penegakan hukum. Kita akan cari keterkaitannya ini. Ya, kita akan cari keterkaitan. Karena kami melihat ini bukan kebetulan. Ini pola. Jelas ini pola. Roy Suryo 5 kali prapit, belum tahu kita sampai kapan ujungnya. Dr. Tifa yang tadinya tidak mau prapit, tiba-tiba mengajukan prapit dengan alasan yang tidak jelas. Dan yang ada di belakang dia itu yang kita akan tembak nanti. Udahlah, ini semua kan si Roy sendiri yang udah ngomong kan bahwa kami akan melakukan ini sampai pada tahun 2029. Jadi sebenarnya itu sudah kebongkar bahwa memang salah satu faktor di belakangnya adalah kepentingan politik yang memanfaatkan boneka-boneka ini untuk menjadi wayang-wayang yang merusak kredibilitas hukum di Indonesia. Asas keadilan hukum dalam hal ini yang paling menunggu keadilan itu adalah korban. Siapa korban? Pak Jokowi yang dihina, difitnah, direndahkan martabatnya, dituduh memalsukan ijazah. Korban ini lagi menunggu keadilan. Jadi nggak ada asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, asas manfaat. Hari ini manfaat hukum yang tadi menjadi problem solver, penyelesai masalah itu hilang. Justru dikaburkan, bahkan hukum ini dianggap sebagai problem maker, pembuat masalah hari ini, kalau proses ini terus berlangsung. Kalau kita melihat KUHP baru, sebenarnya tindakan-tindakan Roy Suryo sudah masuk dalam menghalang-halangi proses peradilan. Sebenarnya, melihat tindakan Roy Suryo yang berulang-ulang melakukan ini, kejaksaan seharusnya bersikap melaporkan Roy Suryo diduga melakukan tindak pidana merintangi proses peradilan. Kalau kejaksaan tidak melakukan, kami tim hukum akan segera melakukan. Bahwa tindakan Roy Suryo ini bukan memanfaatkan celah hukum, tetapi sudah merupakan kejahatan mempengaruhi proses peradilan. Informasinya benar bahwa hakim akan menunda pembacaan surat dakwaan dengan alasan ada pra-peradilan. Ini patut dicurigai bahwa ini adalah suatu, ya kalau terlalu kasar dibilang komplotan, suatu sindikasi yang bekerja sama di balik layar perkara ini. Ya, suatu sindikasi dalam penegakan hukum yang terstruktur di. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan luar biasa ya, bagaimana Pak Jokowi memang sangat-sangat dihormati, sangat-sangat dinantikan, sangat-sangat dirindukan oleh masyarakat adat Dayak. Dan beliau diundang khusus oleh Panglima Jila. Ini kalau nggak salah yang kedua kalinya beliau datang mengirim undangan untuk Pak Jokowi. Dan acaranya dihadiri oleh 20.000 orang. Kalau nggak salah pasukan merah teman-teman ya. Waduh, ini luar biasa sih. Ini bukan main-main sih teman-teman. Kita lihat saja apakah nanti ada framing-framing negatif lagi dari gerombolan pembenci Pak Jokowi, utamanya dari si merah ya kan, yang memang selama ini selalu mencari celah, yang selalu mencari kesalahan dari Pak Jokowi, kemudian di framing, diramaikan agar orang tidak simpati lagi terhadap Pak Jokowi. Cuman sayang nih ya, semakin Pak Jokowi dihina, semakin Pak Jokowi difitnah, semakin Pak Jokowi direndahkan, masyarakat semakin sayang dan cinta terhadap Pak Jokowi. Jadi serangan demi serangan yang dilontarkan oleh gerombolan pembenci tidak sama sekali mempan teman-teman.
Mereka hanya mempertebal kebencian anggota-anggota mereka terhadap Pak Jokowi. Masyarakat umum, masyarakat awam sama sekali tidak terpengaruh, teman-teman. Inilah luar biasanya kedewasaan masyarakat kita dalam menilai sebuah isu yang tersebar di berbagai media sosial. Dan ini perlu dipertahankan, teman-teman. Dan tadi mengenai kawan Hosinuddin, saya nggak tahu dia Purnawirawan, dia apa itu. Bisa-bisanya ngomong kayak gitu ya kan. Aneh banget manusia ini. Aneh banget, teman-teman. Katanya saya siap didor di depan pengadilan. Waduh, congor kau itu, aduh. Gimana ya? Dipikirnya dengan berkata begitu polisi ciut kali ya. Dan dia ngomong di depan, kalau nggak salah tadi apanya Barreskrim tuh, karena dia menghadap ke Barreskrim, teman-teman. Iya, Barreskrim kan, karena ini menyangkut ijazah Pak Jokowi. Mungkin mereka mendesak laporan dari siapa ya? Para tersangka klaster kedua, Kurnia, Rustam Effendi, siapa lagi yang tua itu? Lupa lagi saya namanya Pak tua itu. Rizal Fadila terkait dengan ijazah Pak Jokowi, karena beberapa waktu lalu memang mereka ini melaporkan mengenai ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka dan katanya mereka punya bukti. Nah, pertanyaannya, kalau kalian punya bukti, kenapa kalian tidak bawa bukti-bukti dan saksi-saksi kalian ke Barreskrim langsung biar diperiksa polisi? Kenapa perlu ada drama-drama dor lah, drama inilah, aduh malu-maluin. Dan tadi Pitra Romadhoni akhirnya mengomentari seperti apa jalan hijrah yang diambil oleh Tifa. Dan ini mungkin hal yang positif ya, tapi proses hukum tetap akan berjalan. Proses hukum tidak berhenti begitu saja, Tifa. Tidak berhenti begitu saja. Dan kau itu tidak bisa lepas dari jerat hukum. Tidak bisa sama sekali. Jadi jangan harap Anda itu sudah hijrah berharap pengadilan tidak ada. Jangan berharap. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.